Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Ayunda Putri Ardiana dengan NIM 038, Prodi Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, akan menjelaskan tentang pelunakan air sadah menggunakan resin penukar ion. Nah, dalam penjelasan kali ini ada beberapa topik pembahasan, yaitu yang pertama ada prinsip dan tujuan percobaan, tinjauan pustaka, prosedur percobaan, dan hasil pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Mengacu pada topik yang pertama, yaitu pendahuluan. Prinsip dari percobaan kali ini yaitu melunakkan air sadah melalui pertukaran ion yang didasarkan pada pertukaran kation dan anion dengan cara mengalirkan air sadah melalui media saring yang berisi resin sintetik atau bahan penukar ion alami berupa zeolit. Dan tujuan dari percobaan kali ini yaitu untuk mempelajari cara pelunakan air sadah menggunakan resin penukar ion. Lalu beranjak pada topik yang kedua, yaitu dasar teori. Nah, sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu air sadah? Bagaimana ciri-ciri air sadah? Apa saja dampak dari kesadahan air dalam kehidupan sehari-hari? Dan bagaimana cara menghilangkan atau mengurangi kesadahan air? Untuk menjawab itu semua, dijelaskan pada dasar teori. Nah, kesadahan air berasal dari kata sadah yang berarti mengandung kapur. Maka kesadahan air adalah adanya kandungan kapur yang berlebih pada air yang disebabkan oleh lapisan tanah kapur yang dilaluinya. Kesadahan air ini disebabkan oleh ion-ion magnesium dan kalsium. Nah, apa itu air sadah? Air sadah adalah air yang mengandung kadar mineral tinggi. Sedangkan air lunak adalah air yang mempunyai kadar air mineral rendah. Air yang dianggap bermutu tinggi, ini mempunyai kesadahan air yang rendah. Beberapa bahan mineral yang terkandung dalam air sadah, yaitu magnesium karbonat dan kalsium sulfat. Nah, kalsium dan magnesium sebagai penyebab kesadahan tersebut ini bisa kita hilangkan atau kita kurangkan dengan berbagai proses. Yang pertama ada proses kapur soda dan yang kedua ada proses penukar ion atau ion exchange. Nah, pada proses kapur soda dihasilkan endapan kalsium karbonat dan magnesium hidroksida. Proses kapur soda ini diterapkan dengan cara menambahkan kapur dan soda ke dalam air dengan jumlah tertentu yang berfungsi sebagai koagulan. Berikut gambaran dari proses pelunakan air sadah dengan metode kapur soda. Nah, untuk resin penukar ion, pada proses penukar ion adanya reaksi antara ion-ion dalam fasa cair dengan ion-ion dalam fasa padat. Pada proses pelunakan atau penghilangan kesadahan dengan penukar ion ini, maka ion-ion Ca2+ dan Mg2+ ini akan diikat atau disisihkan dari air, sementara resin penukar ion ini akan melepaskan Na+ untuk menggantikannya. Nah, reaksi pada resin ini berlangsung secara stokiometri dan reversibel. Nah, berikut adalah salah satu bentuk dari resin. Adapun dampak dari kesadahan air. Nah, kesadahan air ini cenderung merugikan. Di antaranya yaitu sabun sukar berbusa sehingga konsumsi sabun lebih tinggi untuk keperluan mandi atau mencuci. Yang kedua, tidak enak diminum, kasar pada tenggorokan, yang pastinya akan merugikan bagi tubuh. Seperti pada gambar bahwa gelas yang digunakan untuk wadah yang mengandung air sadah ini akan menimbulkan kerak kapur.
Dan yang ketiga, terbentuknya kerak pada panci pada waktu air tersebut dimasak. Gambar terlihat perbedaan di mana wadah yang digunakan untuk air sadah dan wadah yang digunakan untuk memasak air sadah sangat terlihat perbedaannya. Di mana wadah yang digunakan untuk memasak air sadah ini cenderung menghasilkan kerak-kerak pada panci tersebut. Dan yang terakhir, pada dunia industri, air sadah ini dapat menimbulkan penyumbatan pada saluran pipa. Penyumbatan ini adalah tumpukan dari kandungan kalsium dan magnesium dari air sadah tersebut. Berlanjut pada topik selanjutnya, yaitu prosedur percobaan. Dalam percobaan kali ini, alat dan bahan yang digunakan yaitu gelas ukur, Erlenmeyer, corong, pemanas listrik, kertas saring, pipet kolum, pipet tetes, dan tabung reaksi. Sedangkan untuk bahan yang digunakan yaitu sampel air sadah, larutan buffer pH 10, kalium sianida 5%, indikator EBT, larutan eta 0,01 molar, buret yang berisi natrium karbonat, NaOH, dan yang terakhir yaitu bahan utama natrium zeolit dan resin. Untuk prosedur percobaannya, mula-mula kita memasukkan sampel sebanyak 100 ml ke dalam gelas ukur, lalu kita menampungnya ke dalam Erlenmeyer 250 ml, lalu kita alirkan ke dalam tabung yang berisi resin penukar ion, yaitu resin dan natrium zeolit. Nah, setelah mendapatkan air yang telah dialirkan ke dalam tabung yang berisi resin, kemudian kita tampung dalam Erlenmeyer, kita tambahkan 2 ml larutan buffer pH 10, 2 ml kalium sianida 5%, 5 tetes indikator EBT, lalu kita titrasi dengan larutan eta 0,01 molar sampai warnanya tepat berubah menjadi biru. Selanjutnya yaitu pembahasan. Air sadah adalah air yang mengandung logam, kalsium, dan magnesium. Pelunakan adalah penghapusan ion-ion tertentu yang ada di dalam air, di mana dapat menyebabkan distribusi air dan penggunaannya terganggu. Jadi pelunakan kesadahan air adalah suatu proses untuk menghilangkan atau mengurangi kandungan Ca2+ dan magnesium dari dalam air. Nah, air dengan kesadahan yang tinggi biasanya kita temukan pada daerah yang mengandung kapur tinggi. Kesadahan air cenderung tidak menguntungkan karena mengakibatkan beberapa kerugian seperti sabun sukar berbusa, terbentuk kerak pada gelas atau benda lainnya, bahkan menyebabkan endapan pada pipa saluran air. Nah, oleh karena itu, kita dapat menghilangkan kation penyebab kesadahan dengan berbagai proses. Di antaranya yaitu proses kapur soda dan penukar ion atau ion exchange. Nah, dalam praktikum kali ini, kita melunakkan air sadahnya menggunakan metode penukar ion dengan resin berupa natrium zeolit dan resin. Nah, ini adalah bentuk dari resin. Dalam proses pelunakan air sada dengan metode pertukaran ion, resin adalah zat berpori besar yang berasal dari polisterol atau polikrilat yang berbentuk granula atau bola-bola kecil di mana memiliki bagian tertentu yang bisa dilepas atau ditukar dengan bahan kimia lain. Nah, resin ini terdapat dua jenis, yaitu resin penukar kation dan resin penukar anion. Nah, pada resin penukar kation yang terikat pada resin akan digantikan oleh kation pada larutan yang dilewatkan, begitupun pada resin penukar anion. Mula-mula sampel dimasukkan ke dalam gelas ukur 100 ml, lalu kita alirkan ke dalam tabung. Ini tabungnya.
gambaran dari tabungnya yang berisi resin penukar ion, yaitu natrium zeolit dan resin. Nah, air ini akan dilunakkan dengan resin yang mengandung Na+ dan H+. Lalu, resin ini akan mengikat ion Ca2+ dan Mg2+ yang lebih kuat dibandingkan dengan ikatan H+ dan Na+ pada resin tersebut. Nah, air yang melewati resin ini akan diikat ion Ca2+ dan Mg2+ oleh resin. Kemudian ion Na+ dan H+ ini akan dilepaskan sehingga dihasilkan air yang lunak. Reaksi yang terjadi sebagai berikut. Jadi, kalsium diikat oleh zeolit, begitupun dengan magnesium diikat oleh zeolit. Adapun kelebihan dan kekurangan dari resin. Untuk kelebihannya dapat mengurangi kadar kesadaran air sampai kurang dari 2 ppm, dapat bekerja dalam kondisi air yang asam ataupun basah, baik kation maupun anionnya dapat dihilangkan. Namun, kekurangan dari resin yaitu tergolong memerlukan biaya yang mahal, baik harga dari resinnya sendiri ataupun biaya pemasangannya. Lalu, tingkat efisiensinya menurun untuk mengolah air dengan tingkat kekeruhan yang tinggi, dan tidak efisien jika air yang diuji mengandung logam berat. Regenerasi. Nah, setelah kita mendapatkan air yang lebih lunak, diwajibkan atau diharuskan untuk melakukan regenerasi zeolit yang telah mengikat kation Ca2+ dan Mg2+. Bagaimana regenerasinya? Jadi kita mengalirkannya dengan larutan natrium klorida dalam konsentrasi yang tinggi, dengan tujuan untuk peremajaan kembali terhadap resin pertukar ion yang telah jenuh karena telah digunakan dalam proses pertukaran ion yang bersifat reversibel sehingga terjadi reaksi bolak-balik. Nah, reaksi saat regenerasi yang berlangsung sebagai berikut. Penentuan kadar kesadahan air. Nah, untuk menganalisis kadar kesadahan air ini dapat kita lakukan menggunakan titrasi kompleksometri. Nah, apa sih titrasi kompleksometri? Titrasi kompleksometri adalah jenis titrasi di mana antara titran dengan titrat sama-sama bereaksi membentuk suatu kompleks senyawa. Pada titrasi ini digunakan eta sebagai titran dan sampel sebagai titrat, serta indikator EBT untuk menentukan titik akhir titrasi. Nah, untuk prosedurnya, mula-mula sampel yang berada di Erlenmeyer, kita tambahkan 2 ml larutan baper pH 10, larutan kalium sianida, 5 tetes indikator EBT. Nah, pada proses titrasi kompleksometri, titik akhir titrasi ini ditandai dengan berubahnya warna analit dari merah menjadi biru, seperti pada gambar berikut. Ini menandakan bahwa titrasi sudah berakhir, yang ditandai dengan analit berubah menjadi warna biru. Larutan eta atau asam etilena diamina tetrat asetat ini berfungsi sebagai ion Ca sebagai pengompleks ion kalsium dan magnesium sehingga akan terikat sebagai kompleks. Untuk penambahan larutan buffer pH bertujuan mengatur pH agar tetap dalam suasana basah dan mencegah terbentuknya endapan logam hidroksida. Selain itu, larutan kalium sianida ditambahkan sebagai masking agent yang akan mempertahankan ion-ion lainnya sehingga hanya kalsium dan magnesium yang akan bereaksi pada titrasi ini. Untuk penambahan indikator EBT,
digunakan untuk menandakan terjadinya titik akhir titrasi yang ditandai dengan perubahan warna menjadi biru. Nah, jika sampel yang mengandung Ca dan Mg ditambahkan indikator EBT, maka akan menghasilkan warna merah anggur. Berikut reaksi yang terjadi pada titrasi kompleksometri antara titran eta dengan larutan sampel air sadah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelunakan air sadah, yaitu yang pertama waktu kontak antara resin dengan air sadah. Maksudnya, semakin lama proses pengaliran pada resin, maka akan semakin besar pelunakan air sadahnya. Yang kedua, ukuran kristal zeolit juga mempengaruhi, di mana ukuran kristal zeolit yang lebih besar akan memberikan hasil yang efektif dalam proses pelunakan air. Nah, berlanjut pada topik yang terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan yang didapat dalam percobaan kali ini, yang pertama, air sadah adalah air dengan tingkat kandungan mineral tinggi, yaitu kalsium dan magnesium. Air sadah dapat dihilangkan atau dikurangkan kadarnya dengan metode pelunakan air sadah. Nah, air sadah ini cenderung merugikan, sehingga kita dapat melunakannya dengan metode resin penukar ion. Air sadah cenderung merugikan, sehingga kita dapat melunakannya dengan metode resin penukar ion atau ion exchange. Lalu, prinsip kerja resin penukar ion berupa zeolit yaitu mengikat ion Ca2+ dan Mg2+, serta melepaskan Na+ atau H+ sehingga dihasilkan air lunak. Dan yang terakhir, penentuan kadar kesadahan air dapat dilakukan dengan titrasi kompleksometri yang dibantu dengan penambahan indikator EBT sebagai penentu titik akhir titrasi. Berikut beberapa referensi yang saya gunakan untuk penjelasan pada penjelasan kali ini. Sekian penjelasan atau pemaparan materi tentang pelunakan air sadah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.